Berkata Syekh Dawud Asy-Syadzili, terkadang ada dua orang yang saling erat dalam memegang, yang saling merangkul, menampakkan seakan-akan di antara keduanya ada kasih sayang yang terjalin, persahabatan. Akan tetapi di antara keduanya memiliki perbedaan seperti jarak antara barat dan timur. Rangkulan, kemana bareng. Akan tetapi yang nampak, yang terlihat tidak seperti aslinya, karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh antara barat dan timur. Ini adalah sebuah gambaran persahabatan atau kasih sayang yang dusta di antara keduanya. Jadi nampaknya saja, kelihatannya saja, akan tetapi di antara keduanya menyimpan kebohongan, yang menjadikan di antara keduanya itu jaraknya antara barat dan timur, walaupun secara fisik mereka rangkulan, atau jarak mereka sangat dekat, sangat dekat. Lah begitu pula di dalam kebohongan dalam nisbah, dalam suhbah, walaupun sejalur, senasab, atau seperguruan, bisa jadi seperti yang tadi, kelihatannya dari satu sumber, dari satu wadah, tapi karena tidak sesuai dengan sumbernya, maka ia seperti antara jarak barat dan timur. Misal gurunya alim, amil, sufi, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian muncul salah satu santrinya dari beberapa santri nggak alim, atau alim tapi nggak amil, atau alim tapi nggak sufi, atau alim, amil, sufi tapi akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka dia dengan gurunya ini, perbedaan antara barat dan timur, walaupun tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Kenapa? Tidak sesuai. Begitu juga keturunan siapapun ia, ketika tidak sama, maka nisbahnya itu batilah, nggak sinkron. Walaupun secara nama iya sambung, tapi nisbah al-maknawi putus. Sebagaimana diperjelaskan kemarin bahwa ada nisbah zahirah, surah,
ada nisbah maknawiyah dan batinah. Lah nisbah zahirah surah ini kurang efek, kurang berpengaruh untuk orangnya. Tapi nisbah maknawiyah yang batinah itu sangat berpengaruh. Karena itu ketika siapapun bernisbat kepada orang lain, nisbatnya itu maknawiyah dan batinah, walaupun ia tidak memiliki secara zahirah dan surah kemuliaan, keistimewaan, dia bakal menjadi mulia. Dia bakal menjadi istimewa. Nah, karena itu ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Hasalat tafadhul biha. Dengan nisbah maknawiyah yang maknawiyah batinah dengan zahirah dan surah itu ada perbedaan. Perbedaan dalam kemuliaan dan keistimewaan. Bahkan nisbah maknawiyah yang batinah itu lebih didahulukan daripada nisbah zahirah dan surah. Walaupun binnya dia bin fulan, seorang alim, seorang wali, tapi yang diutamakan adalah nisbah maknawiyahnya, bukan nisbah zahirahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung ketakwaan, atau seseorang itu bisa berpengaruh tergantung lawannya. Lah kalau nisbatnya dia hanya nisbah zahirah surah, maka percuma. Sehingga diceritakan ada seorang ulama besar meninggal, seperti yang disampaikan semalam di Ihda Asyariyah. Seorang ulama besar meninggal. Kemudian orang-orang sekitar ini ingin mengetahui siapa penggantinya. Siapa penggantinya ini? Karena setiap wali yang meninggal itu pasti ada yang menggantikan posisinya. Gak kosong, gak meninggal kecuali ada yang menggantikan. Akhirnya orang-orang ini bertanya-tanya, siapa yang menggantikan ini? Karena mereka membawa sirrullah, asrar, rahasia-rahasianya Allah yang dititipkan kepada mereka dan mereka menjaganya. Karena itu para aulia itu mahfud, dijaga, dilindungi. Lah kalau hilang, akhirnya sirnya Allah atau asrarnya Allah nggak ada. Karena itu nggak mungkin nggak ada wali, pasti ada wali. Lah asrar itu dititipkan kepada orang yang memiliki kebersihan hati, kebersihan jiwa. Dari situ dipahami bahwa bukan asrar itu dititipkan atau dilanjutkan kepada anak cucunya, tapi kepada siapa yang hatinya bersih saat meninggalnya aulia itu. Kalau misalnya yang bersih itu hatinya anaknya atau cucunya, akan dilimpahkan kepada mereka oleh Allah.
Tapi kalau misalnya anak cucunya hatinya tidak bersih, tidak layak saat itu mendapatkannya, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang layak, walaupun bukan anaknya, walaupun bukan cucunya, bahkan mungkin bukan dari wilayah itu, daerah itu. Nah, berarti di situ menjelaskan apa? Menjelaskan semuanya itu yang manfaat, yang berpengaruh adalah nisbah kepada sosok yang mulia dengan nisbah maknawiyah dan batinah. Hatinya sama-sama bersihnya, jiwanya itu sama-sama jernihnya, akhlaknya sama-sama bagusnya, semangatnya dalam kebaikan sama. Nah, ini yang pengaruh, yang ngefek dalam bernisbat, walaupun ia bukan siapa-siapa. Sehingga para rahasia tadi itu miliknya wali ini ternyata diberikan bukan kepada anak cucunya, tapi subhanallah kepada khaddamnya, kepada pembantu yang melayaninya. Bukan kepada yang lain, pada orang lain. Bukan kepada anak cucunya, tapi kepada orang lain, pembantunya, yang mungkin saat hidupnya orang menganggapnya apa? Ini adalah khaddam, ini adalah pelayan, yang melayani sosok ulama atau wali. Tapi ternyata dia yang menggantikan. Nah, kalau sudah menggantikan kedudukannya, mungkin mata manusia saat hidupnya si wali tadi itu rendah, tapi kalau sudah posisinya penggantinya wali tadi terangkat, terangkat. Bukan siapa-siapa, nggak dihormati orang, tapi ketika datang undangan wakilnya, penggantinya kiai, loh ya sejel, nggak mungkin dibiarkan di belakang, pasti dimajukan, walaupun dia tadinya sebetulnya nggak dihormati. Ketika bersama kiai itu nggak dihormati dia, yang dihormati kiainya. Tapi kalau kiainya nggak datang, dia suruh gantikan. Oh, ini makamnya sebetulnya apa? Makamnya si kiai tadi itu. Lah dia siapa? Anaknya? Bukan. Cucunya? Bukan. Santrinya atau khaddamnya, tapi sebagai pengganti diangkat derajatnya. Nah, begitu juga kita. Nah, kita ini menjadi mulia kalau bernisbat kepada sosok yang mulia dengan nisbah yang batinah, yang maknawiyah, bukan surah, bukan zahirah. Bukan surah, zahirah. Galal Imam Mutarrif, man saffa sufiya lahu wa man khalata khulita alaih, wa man khalata khulita alaih. Orang yang bersih, kosong dari penyakit akan dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang bercampur, maka dia akan kotor, akan apa namanya, kontaminasi, terkontaminasi, susu putih. Tapi kalau ada kopi, ada teh, akhirnya warna putih bersihnya tadi itu akan berbaur dengan kopi atau teh, terkontaminasi sudah, berubah. Tapi kalau susu itu tetap susu, akan jernih. Nah, seperti itu kita terhubung dengan siapa? Kalau kita terhubung dengan seseorang itu nisbah batinah maknawiyah, kita akan bersih dan bersih. Tapi kalau kita berkumpul atau berbaur dengan belambonteng, akhirnya kotor semua diri kita. Karena itu semoga kita bisa bernisbatkan kepada orang-orang yang mulia dengan nisbah maknawiyah batinah yang bisa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita, dan kehidupan umat Islam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.